Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tommy. Sekarang saya udah ada di Honda Semarang Center tepatnya. Kita akan bahas-bahas tentang otomotif di kesempatan sore hari ini. Nah, nanti kita akan ditemani sama Pak Yoga. Jadi sales training main dealer Honda Semarang Center. Apa yang kita bahas? Nanti kita bahas sama Pak Yoga. Ini sesuatu hal yang sangat menarik dan launching atau mobil terbaru dari Honda. Buat teman-teman Tribuners, ikuti saya terus sama Pak Yoga untuk mereview atau membahas tentang mobil-mobil di Honda Semarang Center. Halo. Nah, ini sekarang saya sudah sama Pak Yoga. Monggo Selamat perkenalkan sore. Pak Yoga. Siap, selamat sore para Tribuners. Jadi perkenalkan nama saya Yoga dari Honda Semarang Center, authorized main dealer dari Honda di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kebetulan hari ini saya akan membantu Mas Tommy untuk menjelaskan Honda BR-V. Ya, saya akan dibantu sama Pak Yoga untuk menjelaskan mobil terbaru dari Honda yang launching di tanggal 2 Desember 2022 kemarin. Dan Honda itu atau mobil itu adalah BR-V. Ya benar ya Pak Yoga? Betul. Ya? BR-V. Oke, Pak Yoga, kita akan mengulik atau mereview tentang mobil BR-V ini. Ya. Bersama Pak Yoga dari depan dulu, Oke. nanti kita ke belakang, nanti kita masuk interiornya, Siap. sama nanti terakhir engine. Engine, Di oke, mesin. siap. Oke. Ini dari tampilan depan sangat bagus ya Pak Yoga. Ini grillnya udah yang modern, sporty, Oke. ya kan? Ini perbandingannya dari yang sebelumnya itu apa Pak Yoga? Dari BR-V yang baru. Oke, baik. Terima kasih Mas Tommy. Jadi tampilan depan dari Honda WR-V ini memang kita menggunakan konsep solid wing face, Mas. Jadi Ya. di mana dari grill ini mengesankan seperti sayap ya. Oh iya. Nah, jadi mengesankan juga dari konsep kendaraan bahwa tampilan modern tadi sudah disebut Mas Tommy, tampilan yang sangat-sangat high tech, kemudian ditambah juga ada unsur sportinya. Meskipun nanti mobil ini juga bisa dipakai untuk segmen keluarga. Jadi keluarga muda, modern, tapi juga sedikit suka dengan hal-hal yang berbau sporty. Gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan WR-V sebelumnya, nah kebetulan karena WR-V ini kan di Indonesia baru generasi ini ya, Iya. Mas Tommy. Jadi mungkin kalau para konsumen sebelumnya sudah lihat dari internet mungkin atau dari media bahwa di WR-V yang di versi luar itu mungkin berbeda jauh lah dengan yang sekarang ya. Jadi kalau yang sekarang ini dia ya betul-betul selera Indonesia ya, Ya, istilahnya begitu. benar. Karena ini kan dulu sempat ada SUV small SUV RS konsep ya, yang kita puterin tuh seluruh Indonesia di kota-kota besar. Dan itu responnya cukup baik sekali. Artinya secara desain ini memang ini selera Indonesia. Sangat diminati. Sangat diminati, sama betul. warga Indonesia atau orang Betul. Indonesia. Apakah BR-V ini sudah memakai lampu LED? Betul. Jadi untuk di tipe yang sedang di-display saat ini adalah tipe E kebetulan. Jadi tipe E ini kita masih menggunakan lampu halogen untuk lampu utamanya. Oh, lampunya masih halogen. Betul. Yang tipe Tetapi yang bawah ya? ya, untuk di tipe E ini dia sudah menggunakan fog lamp LED. Oh, fog lamp-nya malah fog lamp-nya LED. sudah LED, betul. Oh, Jadi keren. mungkin di segmen ini memang seleranya bagi mereka yang mungkin masih menginginkan pancaran sinar halogen dengan ciri khasnya yang berwarna kuning ya. Ya. Nah, tentunya ini juga secara fungsional sih sudah oke sebetulnya. Ya. Nah, cuma kalau memang seperti Mas Tommy yang tadi segmen anak muda menginginkan lampu full LED, nah kita ada tipe di atasnya, tipe RS itu sudah mendapatkan lampu full LED semua. Full LED. Full LED, Dari betul. lampu fog lamp sampai Ya, fog lampu lamp utama sampai lampu fog lamp. utama Betul, ya. betul. Ya, benar. Ini kan tadi kita udah bahas yang depan nih. Siap. Ini kan BR-V ini punya berapa warna sih Pak untuk yang Untuk warna kita tipe ada yang ini? kalau untuk yang ini ada sekitar 4 warna ya. Jadi dari warna putih, tadi taffeta white, kemudian ada warna abu-abu, stellar diamond Ya. itu, kemudian ada warna meteorite grey, abu-abu tua, dan ada warna hitam. Oh, ada 4 warna. 4 warna, betul. Oke. Sedangkan yang RS nanti ada tambahan satu yang ignite red. Warna merahnya. Warna merah. Iya. Merah menyala atau Merahnya ciri khasnya Honda ignite red, Oh, seperti di ciri- Civic. Oh iya Ya, iya. di Civic.
Oke, Pak Yoga, ini kan kita udah bahas depan nih. Ya. Ayo kita bahas yang belakang sekarang. Oke, siap. Oke, Pak Siap, Yoga, silakan. sekarang kita udah ada di belakang mobil udah di bagian belakangnya. WRV. Ya. Ya, ini ada, wah, ini Pak, saya mau tanya nih, kebanyakan mobil kan ada, ini kayak ada siripnya ya Pak? Ya, shark fin antena kita Ya. istilahnya. Betul. Itu fungsinya untuk apa sih Pak? Itu sebetulnya kan adalah fungsinya untuk antena radio. Jadi selain fungsi antena radio di beberapa mobil Honda sekarang terutama yang ada berbau-bau sportingnya, jadi dia sudah menggunakan shark fin antena ini tentunya menambah estetika sih Mas. Untuk menambah estetika Menambah mobil estetika, ini sendiri. Ini juga fog lamp untuk lampu belakang ini. Ya, position lamp, Ya, lampu posisi. Ya. position lamp ini untuk di belakang ini udah modern ya Pak. Betul. ini tampilannya keren loh teman-teman Tribuners ya. Kalau kalian boleh tahu, ini tampilannya udah modern banget. Untuk bagasi sendiri Pak. Nah, bagasinya di sini langsung aja. Ini tombolnya sudah elektrik Mas Tommy. Dia sudah pakai tombol. Oh, udah pakai tombol Ya, elektrik sudah yang nggak tombol elektrik. manual. Ya, kayak nggak pengungkit ada manual dia, tapi pengungkit sudah manualnya ya. gitu. Bahkan ini ada tombol untuk mengunci. Jadi kalau ini kan sudah smart entry. Iya. Jadi kalau kita misal mau pergi, dia tutup pintunya, dia pencet, dia sudah ngunci dari situ. Oh. Atau by kunci, tentunya kita pencet kan. Tut, Ya, ya, itu ya, juga ya. bisa. Karena ini kuncinya udah keyless. Betul, sudah keyless. Oh, oke. Jadi kalau mau kunci manual, kita kunci dari sini. Ya, bisa. Oh. Misalnya kuncinya entah kemana, Ya, lupa, ya, ya, udah ya. pencet tombol situ. Gitu. Oh. Ya, smart key lah, Luar seperti biasa. Ini Siap. kan bagasi kan besar banget ini Pak. Besar, betul. Ini kalau saya lihat sama HRV kan hampir sama nih bagasi. Ya kan? HRV bagasi juga besar. Ya, Ini WRV juga besar. ya. Ini emang dikonsep seperti ini atau gimana sih Pak? Betul. Dari Honda sendiri. Jadi karena Honda merasa di segmen small SUV ini tidak hanya segmen anak muda yang akan memakai, tetapi juga ada beberapa yang merupakan segmen keluarga muda ya. Iya. Artinya keluarga muda mungkin bapak ibu dengan satu anak. Dan di situ mungkin secara aktivitas mereka tidak menutup kemungkinan pasti membutuhkan yang namanya fungsi dari bagasi dari sebuah mobil. Ya. Dan di Honda WRV ini dibandingkan kompetitor, kita lebih luas kira-kira 11 liter. Dan itu bisa terjadi karena Honda merancang betul secara penyesuaian ruang di dalam dari kabinnya. Jadi penataan dari tata letak suspensi, tata letak mungkin posisi ban cadangan, semuanya dibikin lebih baik sehingga dia menambah ruang yang lebih lega di bagian bagasi, tapi juga membuat kabin di dalam interiornya itu atau posisi duduk kita tetap ergonomis dan nyaman. Oh, Begitu Mas Tommy. Jadi ini ban serepnya pun ada di dalam Pak? Ada di Oke. sini. Nah, Oh, ini ban ya. serepnya. Ya. Jadi udah tertata rapi Betul, di dalam, betul. nyaman juga. Tuh, ini juga dongkrak-dongkrak semua ada di sini. Ada tempatnya sendiri. Ada tempat sendiri ya. Jadi dia yang paling penting sih dalam posisi ban serep itu proses mengambilnya mudah sih Mas Tommy. Dan ini Mas Tommy kalau masih kurang puas bisa direbahkan loh Mas Tommy. Wih. Nah, ini juga Keren. bisa di Oh. iya. Nah, Wah, ini bisa pakai kasur nih, teman-teman. Jadi bagasi di sini memang benar-benar luas ya. Kalau teman-teman bepergian cuma 2 orang, ini bagasi bisa sampai full tidur ya. Ya. Jadi bisa barang-barang di sini bisa banyak banget. Apa yang teman-teman mau bawa bepergian jauh dan dimanapun, ini sangat efisien dan luar biasa sih bagasinya. siap. Selain itu juga dari sisi bukaan pintunya Mas Tommy. Oh, Mas Tommy bukaan tingginya pintu. berapa nih kira-kira? Saya 177. 177 untuk ukuran Indonesia tinggi banget pastinya. Nah, ini tidak mengalami kesulitan saat berada di dalam area pintunya. Ya, kita tidak membungkuk ya, Pak. Betul, Ya, betul. benar, Nah, benar, itu salah satu keunggulannya Honda. Jadi Kita dia tidak bukaan membungkuk. pintu bagasinya dia tinggi. Bahkan Brio sekalipun ya, yang mobilnya lebih pendek ya, Ya. dia bukaannya Tinggi. Betul. Kebetulan mobil saya Brio. Jadi pure testimoni ya, Iya, saya nggak bohong kan? Benar. Ini memang ini ada variasi seperti ini ya, Pak? Ya, Apa- ya. Mungkin ini hanya dari sisi seni ya, Ya, istilahnya seni. estetika Estetik ya. ya.
Betul. Tapi mungkin yang ditambahkan lagi adalah sekarang semua mobil Honda itu sudah ada sensor parkir juga tuh. Oh iya ada. Iya. Oh iya, ini ada sensor parkir. Punya Masnya mungkin belum ya zaman itu ya? belum. Yang saya belum, Pak. Kalau ini udah ada sensor Sudah parkirnya. ada sensor parkir, kemudian di sini ya nanti di tipe yang RS dia ada kamera mundurnya ya. Oh, kamera mundur. Oh, ini juga udah ada, sorry. Udah ada kamera mundur juga iya, udah ini. ada. Ya, ini udah ada kamera mundurnya, Udah ada kamera teman-teman ya. mundurnya. Ini luar biasa. Ini sensor parkir, ini kamera mundurnya. Nah, udah lengkap malah double-double ya. Wah, ini padahal tipe Paling basic istilahnya. paling basic, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman beli yang tipe RS. Wih, luar biasa. Oke. Oke, Pak Yoga, ini tadi kita udah review depan dan barusan kita nge-review di belakang mobil WRV ini. Kita sekarang akan nge-review interiornya. Kita lihat interior mobil WRV ini dengan Pak Yoga. Oke, teman-teman, ikutin kita terus sama Pak Yoga. Pak Siap. Yoga. Oke, mari. Oke, Tribuners, tadi udah kita bincang-bincang depan mobil WRV, belakang mobil WRV. Sekarang kita sebelum masuk interior di mobil WRV ini, kita akan bahas satu lagi nih, ada yang ketinggalan dari saya. Ini ban dari WRV. Ini ukurannya ada yang beda, teman-teman. Jadi yang RS sama yang basic ini ukuran di velgnya itu berbeda. Kita tanya langsung ke Pak Yoga aja. Siap. Ini kenapa sih Pak yang membedakan tipe RS sama tipe yang basic ini ringsnya berbeda? Oke, baik. Gitu. Terima kasih Mas Tommy. Jadi untuk di WRV ini, untuk tipe E ini, dia dibekali dengan diameter velgnya 16 inch. Nah, 16 inch ini sebenarnya untuk ukuran mobil kecil ya, saya bilangkan kecil ya di sini. Ukuran mobil compact ya, small SUV di sini ini ukurannya ya cukup lah. 16 inch itu angka yang ideal ya, sporty dapat dan kenyamanannya pun dapat. Iya. Nah, jadi kenapa dia 16 inch? Karena dengan size 16 inch ini akan membuat tebal dari rodanya itu masih bisa dikatakan masih nyaman untuk membawa keluarga. Masih normal ya, Masih Pak? normal lah. Iya, Empuk benar-benar. kan gitu Iya. kan. Tapi kalau memang konsumen menginginkan yang tampilan secara estetikanya lebih sporty, kemudian grip di jalanan lebih bagus, kepresisian saat menikung misalnya, Iya. dia harus membesarkan ukuran size dari diameter velgnya. Nah, di sini kita ada tipe RS nanti yang dia dibekali dengan 17 inch. Oh. Nah, 17 inch itu dari tipe RS dan tentunya kepresisian dalam mengemudinya lebih baik. Tapi otomatis kenyamanannya pasti tidak senyaman tipe E. Ya, karena bannya lebih tipis. Bannya lebih tipis. Jadi konsumen dipersilakan mau pilih yang mana nih. Kalau mau fungsional yang ini, Iya. kalau mau ingin yang sporty yang RS tentunya. Sesuai kebutuhan teman-teman deh. Sesuai Mau kebutuhan. milih yang sporty atau yang buat nyaman teman-teman waktu di kota-kota, di luar kota Iya. gitu. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke interior sama Pak Yoga. Ikuti terus. Saya sudah ada di dalam mobil WRV dan kita akan bahas interior yang ada di mobil WRV ini bersama tentunya dengan Pak Yoga. Ini teman-teman ya, saya akan nyalain mesinnya. Wah, mantap. Nah, ini banyak banget tombol di sini Pak Yoga. Ini kebetulan WRV ini salah satu mobil yang small SUV ya Pak. Betul. Dan di WRV ini cuman ada transmisi otomatis aja. Ya, transmisi otomatis. Kenapa Pak itu? Jadi di Honda ini memang berdasarkan survei internal kami bahwa di beberapa tipe mobil yang lain itu pun sebagian besar yang populer atau yang banyak terjual justru adalah yang tipe matic. Ditambah sekarang mungkin peluangnya atau chance-nya atau pangsa pasarnya bahwa ternyata di kondisi beberapa perkotaan ini kan lumayan mulai ada kemacetan ya. Ya benar. Semarang sendiri mungkin banyak yang masih bilang wah belum macet lah, tapi kalau mungkin di beberapa jam pulang kerja itu lumayan loh. Ya. Nah, mobil matic itu juga salah satunya sebetulnya menambah manfaat untuk kefokusan kita dalam berkendara.
Karena begitu mobilnya matic, otomatis tangan kiri ini kita nggak perlu lepas dari kemudi loh sebenarnya. Dia tangan itu selalu fokus di dalam setir dan dia tentunya pengemudi menjadi terbantu sekali dengan transmisi matic. Nah, mungkin yang sedikit diragukan adalah bagaimana kalau mobil matic itu performanya apakah membuat saya tetap fun atau tidak. Nah, nanti perlu datang ke Honda Semarang Center atau di beberapa dealer, silahkan pilih dealer terdekat di kota Anda. Teman-teman bisa cobain langsung nih transmisi maticnya CVT yang terbaru, generasi terbaru ini, dia responsif, setara dengan 7 speed atau 7 percepatan. Sama dengan 7 speed. Iya, setara dengan 7 percepatan. Jadi sangat-sangat Luar biasa. responsif sekali sebetulnya. Oke. Itu tadi penjelasan yang sangat jelas dari Pak Yoga kenapa WRV ini dilengkapi dengan transmisi hanya otomatis. Hanya ya. otomatis. Karena sekarang di Semarang dan lain sebagainya, di kota-kota besar lainnya kan kemacetan di mana-mana dan lain Ya. sebagainya. Mungkin orang-orang yang mau beli mobil udah males pakai kopling dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini bisa jadi pilihan banget nih. Cocok, betul. Cocok. Betul. Ini ada NDSL nih, Pak. Ya. Ini keterangan dari S dan L itu apa sih, Pak? Untuk transmisi D drive itu adalah transmisi yang bisa kita gunakan saat berjalan maju secara normal. Jadi sebenarnya kita kondisi jalanan apapun D aja udah cukup sebetulnya. Jalan Apapun, mau tanjakan, turunan, mau nyalip, mau apa, Wih. D aja udah cukup sebetulnya. Cuma kalau masih merasa kurang, kita bisa geser ke S Sport. Di situ akan terjadi perpindahan transmisinya menjadi lebih responsif atau lebih meraung istilahnya. ya, lebih kenceng lah. Lebih kenceng, jadi lebih agresif. Ya. Nah, memang akan membuat akselerasi lebih cepat, tarikannya lebih responsif, tapi ada minusnya. Otomatis konsumsi bahan bakar akan berkurang atau menjadi sedikit lebih boros. Oh, lebih boros. Tentunya begitu. Nah, ada lagi yang kurang kalau memang tanjakan, ya udah ganti ke L, low. Jadi dia transmisi yang boleh dikatakan seperti yang satu terus. Ya. Nah, ini di sini sekarang ini, Pak, ini fitur Windows ya. Ya, audionya ya. Audio. Ya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan layar. Iya. Dengan touchscreen. Ya, touchscreen. Bahkan dia terbaru, dia sudah ada Apple CarPlay dan sudah Android Auto. Jadi Oh, kalau ada Apple Apple. CarPlay dia sudah lebih dimudahkan saat konektivitas dengan perangkat iOS terbaru. Ya. Kemudian kalau Android Auto juga tinggal colok aja semuanya menggunakan kabel cas asli. Oh. Atau kalaupun nggak bawa kabel cas asli, kita nyalain Bluetooth aja, dia sudah bisa menyalakan audio dengan cara konektivitas menggunakan Bluetooth. Udah ada Spotify fitur misalnya Bluetooth-nya. udah simple banget. Oke. Jadi teman-teman ya nggak perlu ganti Ya, audio lagi lah. audio lagi. Untuk- Ini untuk udah komplit ya. standar sudah cukup, Standar sudah udah baik menemani di kemacetan tadi, menemani saya perjalanan sudah lebih dari cukup banget. Iya, ini cukup banget, ini cukup banget. Ini tapi ada di selain fitur itu juga di transmisi ini ada fitur eco nggak sih, Pak, di Honda WRV ini? Untuk di Honda WRV ini kebetulan kita memang sudah dibekali dengan mesin yang hemat ya basicnya ya. Jadi kalau mungkin yang paling penting sih mesin itu sendiri sudah merupakan basisnya, dia sudah hemat. Nah, untuk eco-nya dia ada. Jadi dia akan muncul nanti memberikan peringatan atau semacam reminder bahwa oh ini pengemudi sudah mengemudi dengan hemat Iya. gitu. Mesinnya sendiri kan 1500 cc, dia menghasilkan tenaga terbesar di kelasnya 121 PS. Oh iya, Gitu. mesinnya 1500 1500 cc. Jadi dibandingkan kompetitor, kita mesinnya paling besar dan tenaganya tentunya paling besar juga dibandingkan dengan kompetitornya. untuk mobil small. Untuk mobil small sekecil ini. Pak Yoga menjelaskan begitu detailnya ya teman-teman Tribuners untuk interior, eksterior dari luar sampai dalam. Nah, ini Pak Yoga, apa namanya? Ini AC sendiri kan udah Ya, dia digital sudah ya? digital, betul. Ya, sudah digital ya. AC-nya sudah Nah, ini digital. udah digital, udah pakai tombol ya maksudnya. Ya. Dan dia juga ada pengaturan arahnya mau atas Ya. atau bawah aja. Ya, benar. Ini untuk ngatur suhunya. Nah, ini paling dingin. Oke. Ini udah luar biasa. Ini AC-nya single ya, Pak? Single. Single ya? Iya, single. Belum tapi double karena belum double. Tapi karena kabinnya relatif lebih pendek, Oh, jadi iya. dia sudah sampai lah. Karena dia yang di atas ini kan bisa kita arahkan ke belakang nih. Tujuannya benar, makanya dia di atas.
Oh, makanya tempatnya dia agak ke Iya, atas nanti ya, ke Pak? atas. Udara Untuk- panas kan biasanya ke atas tuh. Ya benar, dari Nah, sini Pak, dari Jadi sini. kita nyerangnya di atas aja sebenarnya. Kalau ini kan untuk Untuk kita. penumpang di Iya, depan. betul. Oke, ini sangat lengkap banget. Ini sudah pakai engine stop ya Pak, nggak pakai Betul. kunci lagi. Smart key dari tipe terendah, Ya, dari tipe terendah. Biasanya tipe terendah kita masih pakai kunci. kunci biasa. Kunci biasa. Tapi kalau ini udah pakai engine stop otomatis. Ya. Ini di sini ada. Terus ini juga pengaturan Untuk audio ya, betul. untuk audio. Ini volume dan ya ini untuk Betul. audio lah. Ini Nanti sangat kalau yang luar tipe biasa. RS di sini juga ada tombol lagi satunya untuk yang Honda Sensing-nya. Oh. Betul. Jadi kanan kiri ada tombol, tapi karena ini tipe yang E. ya cuma kiri aja. Oke, oke. Kalau yang RS untuk fitur itu yang Iya, udah betul. sensingnya tadi Tombolnya ya, lebih Pak? banyak lagi, pengaturnya lebih banyak lagi. Luar biasa. Dan satu lagi nih, tadi saya baru dikasih tahu sama Pak Yoga. Jadi di Honda WR-V ini jok pengemudi Ya, itu bisa dinaik turunin teman-teman. betul. Bisa dinaik turunin. Jadi kita kalau kurang tinggi misalnya, ya udah kita naikin aja. Nanti kalau kita mau rendah ya kita balikin lagi. Ini luar biasa loh. Itu kan yang penting ya, ergonomis mengemudi itu yang nomor satu dulu. Oh iya, kenyamanan. Kenyamanan nomor kenyamanan pengemudi untuk melihat ke arah depan, biar kita lebih nyaman lagi menyesuaikan tempat duduknya. Siap. Benar. Oke Pak, ini luar biasa. Ini ada di sini ada lampu ya teman-teman. Ya. Biasalah ini lampu untuk penerangan kita. Oke Pak Yoga, kita akan lanjut lagi. Terakhir ini Ya. kita akan bahas tentang engine Oke, dari WR-V. siap. Oke Pak Yoga, teman-teman Tribuners jangan lewatkan yang terakhir karena kita akan bahas tentang engine. Kalau teman-teman mau tahu tentang engine WR-V, ikuti terus saya dengan Pak Yoga. Oke Pak Yoga, ini engine WR-V ini kan sudah dilengkapi dengan iVTEC ya? iVTEC, betul. Sudah iVTEC bukan CCVT, Ya, karena udah iVTEC. Ini kecanggihannya apa sih Pak? ya, baik. Jadi mesin dari Honda sendiri kan 1500 cc, inline, 4 silinder. Mungkin kalau di kompetitor 3 silinder aja, Mas Tommy. Jadi kalau di sini 4 silinder. Sudah 4 silinder? 4 silinder. Sebetulnya 4 silinder ini merupakan jumlah silinder yang ideal untuk dalam hal kestabilan atau mengurangi getaran dari mesin itu sendiri. Ya. Karena dari 4 ini kan genap-genap ya. Iya. Pistonnya itu kan 2 naik, 2 turun, 2 naik, 2 turun. Oh, Jadi iya. dia membuat getaran mesinnya menjadi lebih senyap. Oh, Nah, ini cocok sekali untuk mobil yang bisa dikatakan mobil untuk aspek kenyamanannya bagus. Nah, ditambah 1500 cc juga merupakan angka yang ya Honda sudah biasalah bikin mobil 1500 cc dengan tenaga terbesar di kelasnya, 121 PS. Terus ditambah lagi teknologi iVTEC kita yang mungkin bagi Honda lovers sudah pada tahu bagaimana performa yang bagus tapi juga dikombinasikan dengan keiritan bahan bakar yang luar biasa juga. Nah, Mas Tommy tahu nggak salah satu pendukung yang lumayan revolusioner nih membuat mobil Honda itu hemat adalah dengan teknologi drive by wire. drive by Drive wire. by wire, oke. Apa itu? Nah, drive by wire itu mungkin kelihatan di sisi sini ya. Ini kalau mungkin di mobil kuno, ini yang namanya throttle ya. Atau mungkin kalau kita anak motor taunya karburator. Oh ya benar. Nah, jadi di mobil-mobil yang dulu, bahkan di Honda yang generasi sebelum 2008, itu dia ada kabel gas kan, Ya. yang menghubungkan dengan injakan pedal kaki kita. Iya benar. Jadi kalau kita nginjak pedal gas, ya ini katupnya akan buka tutup, Ya, buka buka tutup, karena dia prinsipnya ditarik oleh kabel sederhana. Artinya nih mobil yang dulunya manual, dikendalikan oleh kita berdasarkan tarikan injakan pedal gas kita, sekarang di eranya iVTEC, dia menggunakan drive by wire, ada campur tangan dari komputer Mas Tommy. Drive by wire ini akan bisa meng-cut off atau mungkin mengintervensi dari injakan pedal gas kita apabila si komputer dari mobil merasa kondisinya tidak sesuai. Maksudnya adalah, contoh adalah saat-saat di mana kita tidak sengaja keinjak pedal gasnya. Itu mobil bisa menganulir perintah tersebut. Oh, jadi otomatis Otomatis tidak melakukan dia itu. nggak melakukan itu karena dia merasa apa sih ini nginjak-injak pedal gas yang
tidak efisien. Oh. Gitu. Nah itu salah satu cara yang sangat-sangat revolusioner. Dan ini juga ada yang namanya break override system. Nanti nyambung dengan sistem itu. Break override system tuh ada kasus mungkin sering nyasar di WA grup keluarga. Hati-hati karpet mobil yang bikin pedal gas nggak bisa lepas, keinjek terus kan gitu kan. Nah itu tidak akan terjadi di mobil Honda. Karena mobil Honda ada sistem break override system. Jadi kalau pedal gasnya keinjek terus sekalipun, tapi kita menginjak pedal rem, otomatis mesin akan mengurangi atau mematikan suplai dari bensin yang didahulukan rem. Oh. Tuh. Jadi secanggih itu. Secanggih itu. Mas Tommy, saya mau kasih lihat lagi yang unik nih. Oh, iya, Pak. Ini ada di sini corong. Iya. Ini corong udara, air intake. Ya. Jadi dia air intake-nya diposisikan di posisi yang lumayan tinggi. Mungkin kalau kita lihat posisi berdiri kita ini saat ini, titik ini lebih tinggi dari lutut kita ya pastinya. Iya. Atau mungkin ya seberapa nih, sekantong saya, sesaku ya. Ya agak sepinggang tapi bawah dikit lah. Betul. Nah, jadi karena tidak menutup kemungkinan kita di Indonesia ini sering ketemu banjir tuh, Mas Tommy. Iya benar. Benar Dan sekali. ini masih musim hujan. Iya. Jadi orang mungkin akan bertanya-tanya seberapa aman nih mobil SUV untuk menerjang banjir. Nah, ini mobil ini ground clearance-nya tinggi banget, 220 mm. Atau sekitar 22 cm dan itu tertinggi di kelasnya. Hasilnya ya kita bisa mendapatkan posisi mesin yang lebih tinggi tapi tetap stabil. Nah, ditambah lagi kalau kita mau menerjang banjir, sebenarnya yang mau diamankan adalah ada beberapa komponen. Salah satunya air intake-nya harus aman dari posisi banjir. Ya. Kelistrikan aki juga Ya, aman ini. dari posisi banjir, kan gitu kan? Ya, benar. Kemudian mungkin lubang knalpot, tapi selama mobil itu nyala, knalpot kan yang ngeluarin air, ngeluarin udara. Jadi sedikit bisa tenang ya melihat bahwa posisi air intake-nya pun di atas. Jadi nggak khawatir untuk banjir-banjir. Meskipun dari Honda tidak menyarankan mobil itu untuk banjir-banjir. diterjang, betul. Iya benar-benar Pak. Iya. Tapi kalau posisinya kepepet dan dirasa banjirnya masih katakanlah selutut tadi ya, masih Iya. oke lah, kita masih bisa. Kenapa orang harus beli WRV? Oke, Silahkan Pak Yoga. yang bisa kami berikan statement adalah ada beberapa keunggulan dari Honda. Mungkin saya pakai jari biasa, saya senangnya pakai jari. Pertama, performa dari WRV ini sangat-sangat baik dan hemat tadi. Untuk pengemudian sehari-hari ini oke lah. Kemudian keluasan kabin ini terluas di kelasnya. Kemudian dari sisi fitur ya, mungkin yang dilihat ini baru tipe yang terendah nih. Tapi kalau kita lihat di RS, wah itu jauh lebih banyak lagi. Ada Honda Sensing itu sendiri dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian dari sisi mungkin fitur safety-nya juga banyak ya. Honda Sensing, airbag sampai 4 untuk yang tipe ini, untuk yang RS bahkan 6. Kemudian yang lain-lainnya lagi ya jaringan after sales-nya dari Honda. Kita di Semarang aja ini ada 4 dealer, kemudian di Jawa Tengah kita total ada 20 dealer, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Itu pastinya akan memudahkan kalau kita memiliki mobil ini dalam jangka waktu 3 atau bahkan 5 tahun, ya sangat-sangat value for money sekali. Mungkin itu yang bisa saya kasih kepada Honda lovers dan Tribuners semua. Beli mobil kita harus buktikan sendiri dulu. Jadi silakan test drive dulu. Iya, benar. Jadi buktikan sendiri bener nggak nih omongan kita di sini, gitu ya. Iya benar. Oke Tribuners, sekarang kita sudah berada di dalam mobil WRV, Honda WRV, dan kita akan test drive bersama Pak Yoga di sini. Kita akan coba nyalain sistem sensingnya di Honda WRV RS ini. Yang pertama adalah posisi mobil ini dalam kondisi normal. Yang pertama saya coba aktifkan adaptive cruise control dengan menekan tombol cruise controlnya dulu. Kemudian di displaynya akan muncul semacam ya gambar jalan dengan markanya di situ. Nah kemudian setelah kita posisinya kecepatannya sudah sesuai, di mana di WRV ini mulai dari 35 km per jam ke atas, kita tinggal pencet tombol set. Nah udah, jadi sekarang dia sudah mode otomatis. Saya sudah tidak perlu menginjak pedal gas sama sekali. Ini Gitu gila. ya. Nah ini menjadi adaptif artinya kalau di depan itu ada objek, contoh di depan ada truk nih, saat ini gambar mobilnya masih kosong. Tapi apabila kita sudah mendekati mobil di depan, misal saya tambahkan kecepatan supaya sedikit horor dikit. Nah maka begitu mobil kita akan mendekati truk di depan yang mana kecepatannya misalnya lebih pelan daripada mobil kita,
Maka mobil ini dengan adaptive cruise control akan menjaga jarak supaya kita tidak nabrak kendaraan di depan. Nah ini ya, di sini tulisannya 80 yang saya minta kecepatannya, tapi assistingnya kan ada truk di depan, dia hanya ngurangi. Ini bahkan barusan truknya ngurangi karena ada lubang, dia jadi kita di 40-an sekarang. Ini dengan asumsi jarak, kita bisa setting mau seberapa jaraknya dengan tombol di sebelah kanan ini. Ada 4 settingan jarak, dengan strip 1 yang dekat sampai dengan strip 4 yang paling jauh. Gitu ya. Saya posisikan strip 2 yang paling ideal misalnya. Kemudian ditambah lagi kalau saya mau mode semi autonomous, saya tambahkan yang namanya fitur LCAS. LCAS ini saya pencet tombol di sini yang artinya gambar seperti setir ini. Saya pencet. Tuh, nah ini sekarang sudah aktif. Dan di sini mobil akan membuat kemudinya ini dikendalikan oleh mobil. Ini jalannya sedikit menikung ya. Saya nggak perlu megang kemudi. Meskipun sesungguhnya secara safety kita harus tetap memberikan respon. Tapi coba saya keluarin jalur. Nah, dia kasih peringatan supaya balik ke posisi jalannya, teman-teman. Terima kasih Pak Yoga. Oke Tribuners, dari tadi kita udah bahas dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Yoga untuk kesempatannya untuk kita bisa bahas tentang mobil WR-V, Honda WR-V ini di Honda Semarang Center. Oke teman-teman Tribuners, terus ikutin saya untuk pembahasan otomotif lainnya di Semarang ataupun di Jawa Tengah. Terima kasih buat Tribuners semuanya dan Honda Lovers.